Selamat pagi Bapak-Bapak. Sebelum memulai sesi mediasi kali ini, perkenalkan nama saya Dava Nur Zaidan. Bapak-Bapak bisa memanggil saya Dava. Kemudian saya perkenankan Bapak-Bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Bapak Anang. Saya Anang, saya tergugat dalam kasus ini, Pak. Saya Fadil, selaku kuasa hukum dari Bapak Anang. Saya Firzaidar, saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Tegar, selaku kuasa hukum Bapak Fairuz. Baik, perlu saya jelaskan bahwa pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti sidang pertama kedua belah pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu, penyelesaian masalah dengan bantuan mediator, dan fungsinya saya di sini adalah sebagai pihak netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana ketika salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon pihak lain agar mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Informasi yang saya dapatkan bisa dijamin kerahasiaannya. Ketujuh, selama saya menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga saya bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah bapak-bapak setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Baiklah, mediasi pagi hari ini bisa kita mulai. Bagaimana kalau kita awali dengan memberi kesempatan kepada Bapak Fairuz untuk memberikan keterangannya? Apakah Bapak Anang setuju? Silakan, Pak, tapi nanti saya juga dapat giliran ya, Pak. Iya Pak, setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Fairuz, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Anang untuk berbicara. Silakan Bapak Fairuz. Jadi gini Pak, saya kan seorang pengusaha Japet dan Budi sama Sebentar Pak, biar saya jelaskan. Begini Pak, saya di sini selaku kuasa hukum Bapak Fairuz. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual jaket hoodie, dan klien saya sudah menyalurkan hoodie kualitas premium kepada Bapak Anang. Pihak Bapak Anang memang tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran kepada Bapak Fairuz. Akan tetapi, sejak 9 bulan yang lalu pada bulan Maret 2020, pihak Bapak Anang tidak melakukan kewajiban tagihan pembayaran kepada klien kami walaupun pembayaran tersebut sudah jatuh tempo. Pihak kami sudah menghubungi Bapak Anang, tetapi tidak ada respon dan seperti tidak ada itikat baik untuk membayar tagihan. Untuk itu, klien kami memutuskan untuk menggugat Bapak Anang. Tindakan kami sudah cukup tegas, bukan Pak? Baik Pak, klien Bapak merasa kecewa dengan kejadian ini dan klien Bapak menginginkan untuk pembayaran tagihan jaket hoodie untuk segera dilakukan. Dan klien Bapak mengharapkan agar komunikasi antara klien Bapak dengan pihak Bapak Anang untuk diperbaiki. Benar begitu? Benar Pak. Apakah penjelasan dari Bapak sudah cukup atau ada tambahan? saya mau nambahin sedikit ya. Jaket hoodie yang saya produksi itu jaket premium karena dibuat dengan kostum dan bahan yang premium, sehingga di pasar lain sangat dicari oleh konsumen. Dan itu yang bisa memproduksi hanya pabrik saya, Pak. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fairuz dan Bapak Tegar. Jadi sebelum perkara ini terjadi, Bapak Fairuz menganggap bahwa Bapak Anang sebagai pelanggan prioritas. Apakah seperti itu? Iya, Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan dari penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien kami sebutkan dalam surat gugatan kami, bahwa kami menggugat Bapak Anang untuk membayar tagihan dari klien kami sebesar 2 miliar rupiah. Baiklah, setelah mendengar keterangan dari Bapak Fairuz, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Anang ataupun kuasa hukumnya untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bapak. Baik Pak, selama ini pihak kami menyadari dengan adanya keterlambatan pembiayaan pada pihak Bapak Fairuz.
Namun selama tahun-tahun ini pun pihak kami tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran. Karena hoodie tersebut sudah sangat terkenal di masyarakat dan laku keras di pasaran. Maka dari itu klien kami sangat kaget mengapa pihak Pak Virus menggugat klien kami. Untuk itu klien kami akan menggugat balik Bapak Virus. Karena dengan adanya gugatan ini, nama baik klien kami sangat tercemar. Oh, jadi klien Bapak merasa bahwa usaha klien Bapak tidak dihargai dan menurut Bapak penting untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian klien Bapak menginginkan perbaikan komunikasi dengan pihak Bapak Virus. Dan Bapak berharap kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Pak? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak Anang? Tidak. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa dengan adanya gugatan dari Pak Virus karena ini bisa berpengaruh buruk pada pandangan konsumen dan kolega saya, Pak. Baiklah, setelah saya mendengarkan keterangan dari pihak Bapak Virus dan Bapak Anang, sebelumnya saya melihat pada pihak Bapak Virus dan Bapak Anang terdapat kesepahaman awal, yakni bahwa Bapak Virus maupun Bapak Anang sama-sama menginginkan agar komunikasi dan hubungan antara Bapak Anang dan Bapak Virus terjalin dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, Bapak Anang dan maksud saya Bapak-bapak sama-sama menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak-bapak? Iya Pak, benar. Ya seperti itu, Pak. Baiklah, selanjutnya seperti yang Bapak-bapak ungkapkan bahwa sebelumnya Bapak Virus menganggap bahwa Bapak Anang pelanggan prioritas Bapak dan sebaliknya bahwa Bapak Anang menganggap bahwa kerjasama yang sangat penting untuk kelangsungan usaha Bapak Anang. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana pendapat Bapak Virus mengenai kelanjutan usaha kerjasama bisnis dengan Bapak Anang di kemudian hari? Ya Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kerjasama bisnis saya dengan Pak Anang itu terbilang cukup baik. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi dari pihak Bapak Virus menginginkan untuk keterlambatan pembayaran untuk segera diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, jika masalah pembayaran terselesaikan, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan kerjasama bisnis dengan pihak Bapak Anang di kemudian hari? Iya Pak, saya bisa pertimbangkan. Oke, menangani penjelasan dari Bapak Virus tadi, apakah pihak dari Bapak Anang ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerjasama dengan Bapak Virus, tapi Bapak Virus yang tidak mensuplai jaket hoodie kepada saya, Pak. Dari penjelasan kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar Pak. Benar, Pak. Baiklah, dengan begitu saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menuliskan di papan tulis terkait dengan definisi permasalahan. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang Bapak mau dibahas terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Virus? Ya jelas klien kami ingin dibayar secepatnya, Pak. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum utang terselesaikan. Bagaimana menurut pihak Bapak Anang? Terus terang saja, Pak, mengenai masalah pembayaran itu akan beda jika ada kelanjutan bisnis, Pak. Bagaimana Pak Virus? Apakah ada pertimbangan lain? Baik Pak, saya setuju kalau untuk membahas kelanjutan hubungan bisnis kita terlebih dahulu. Baiklah, Bapak-bapak sudah setuju untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak-bapak setuju? Oh iya Pak, saya setuju. Saya juga setuju, Pak. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas bagaimana kelanjutan hubungan bisnis kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini.
Jadi, pada saat mengeluarkan usulan permasalahan, jangan ragu jika usulan itu masih belum matang. Dan jika salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin, seiring munculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada siapa yang kira-kira yang terlebih dahulu mengemukakan usulannya. Baiklah, setelah saya lihat pembicaraan kita sudah melangkah jauh ke arah yang positif, selanjutnya bagaimana kalau kita bahas permasalahan yang pertama terkait kelanjutan hubungan bisnis kedua belah pihak di kemudian hari. Apakah Bapak-Bapak memiliki usul tentang penyelesaian permasalahan tersebut? Pak, sebenarnya saya masih pengen ngadain hubungan bisnis sama Pak Anang. Tapi saya nggak mau kejadian kayak gini lagi itu terulang, sehingga saya tidak memiliki kepastian pembayaran dari Pak Anang. Kalau ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis lagi, Pak. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, Pak. Adanya keterlambatan ini karena adanya virus corona yang menyerang, sehingga pemasukan merosot dan ada satu hal yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mohon Bapak mengerti sedikit. Apakah Bapak Anang memiliki usulan untuk diberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Virus jika hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Bapak Virus. Oh, berarti Bapak Anang sanggup memberikan jaminan kepada Bapak Virus? Jaminan berupa apa ya? Yang jelas dong, Pak. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran kepada Bapak Virus. Apakah dengan jaminan atau apa gitu loh. Namun saya sendiri tidak bisa memastikan sekarang. Oleh karena itu, kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi orderan dari pelanggannya, sehingga klien saya pun dapat memenuhi pembayaran terhadap Bapak Virus. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar, tenggang waktu yang dibutuhkan, serta jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin Bapak. Ya, saya setuju banget kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa aja yang harus akan dalam perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak? Ya, betul, Pak. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya simpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak-Bapak masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak kita tunda terlebih dahulu? Bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Bapak Anang memiliki usulan? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Bapak Virus tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu, karena saya yakin masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan saya yakin saya dapat melunasi utang-utang saya, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Virus di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Anang cukup beretikat baik dan menjaga reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana dengan tanggapan Bapak Virus? Silakan Bapak. Ya, pada dasarnya sih juga nggak pengen hal ini terjadi, Pak. Tapi saya sangat emosi karena Pak Anang tidak menanggapi tagihan saya. Karena hubungan saya terjalin baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan saya berjanji masalah ini jangan sampai terdengar publik. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak, saya melihat bahwa sama-sama sepakat untuk sama-sama menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak-bapak, sekarang bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran utang? Dari pihak Bapak Anang, apakah ada usulan mengenai hal ini? Begini Pak, mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayarnya. Namun untuk saat ini belum bisa memenuhi pembayaran itu karena ada permasalahan di perusahaan saya. Jadi saya mohon kepada Bapak Virus harus sabar sedikit, karena klien saya meminta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kan Pak? 6 bulan? Enggak, saya nggak menunggu. Pokoknya harus dibayar sekarang ya.
Masa Bapak nggak percaya sama saya? Bapak nggak mau ngerti sama sekali ya? Kenapa Pak? Bapak bisa bayar iklan mahal, tapi Bapak nggak bisa bayar produk saya. Kan aneh, kalau begitu saya lanjut ke proses hukum. Seharusnya Bapak terima kasih pada saya. Saya yang telah berhasil memasarkan jaket hoodie itu dan nge-branding hoodie itu sehingga ramai sampai sekarang. Malah kamu menggugat saya, dasar gak tahu diri kamu. Sabar, tidak usah emosi. Bapak-bapak, tenangkan diri dulu. Saya menyadari pasti ada kekecewaan yang terjadi pada kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa saat ini adalah saat yang tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya bisa mulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apa perlu Bapak bicarakan dengan tergugat sampai kita tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator memahami harapan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta bapak-bapak yang akan menyampaikannya sendiri. Jadi apakah Bapak Anang dan Bapak Fairuz setuju kalau kita adakan pertemuan terpisah atau fokus? Saya tidak keberatan, Pak. Klien saya juga tidak keberatan, Pak. Baiklah, jika demikian saya akan bertemu dengan Bapak Anang dan Bapak Fadil untuk mendengarkan lebih dalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Bapak Tegar dan Bapak Fairuz tidak keberatan? Nggak masalah Pak, kalau gitu kita minum di luar aja deh. Baik, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana Bapak Anang dan Bapak Fairuz yang telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya adanya kesepakatan mengenai melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar jika meminta Bapak Fairuz untuk menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran utang Bapak? Dan menurut Bapak, apa alasan Bapak Fairuz tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Pak. Kira-kira menurut para mediator bagaimana? Menurut saya, apakah karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Fairuz? Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan kewajiban pembayaran utang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak boleh berpikir seperti itu Pak, karena pasti saya akan bayar utang tersebut. Jika Bapak berada pada posisi Bapak Fairuz, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Anang, apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak Fairuz yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan alternatif agar hubungan bisnis Bapak dengan Bapak Fairuz tetap terjalin? Sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, sebagai mediator tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Oke, kalau begitu, begini Pak. Walaupun klien saya adalah pengusaha jaket hoodie yang terbilang masih kecil, tapi usaha beliau sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan TV. Makanya, beliau harus jaga benar-benar image-nya dan jangan sampai rusak hanya karena perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Bapak, jangan sampai Bapak membicarakan hal ini kepada siapapun ya Pak. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membayar iklan TV di TV komersial dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Bapak Fairuz, klien saya pun menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin Bapak, jika pihak dari Bapak Fairuz bersedia meningkatkan skala bisnis 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya bisa meningkatkan skala penjualan jaket hoodie sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Bapak Fairuz. Oh gitu. Sebelumnya, kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya Bapak bisa lebih terbuka dengan pihak Bapak Fairuz, karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan dari Bapak, pihak Bapak Fairuz bisa mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapati dukungan dari Bapak Fairuz? Ya tentu Pak.
Tapi tentunya dari pihak Bapak Fairuz juga harus mengharapkan sesuatu, mengharapkan sesuatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami masa kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik dan saya yakin bisa melunasi utang saya kepada Bapak Fairuz. Namun saya masih minta tenggang waktu beberapa bulan sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Bapak Fairuz. Pasti Bapak Fairuz akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan lagi? Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Bapak Fairuz menunggu? Coba Bapak bayangkan bagaimana jika Bapak Fairuz tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak. Wah, itu parah sekali Pak. Toko saya bisa tutup Pak kalau Bapak Fairuz tidak mensuplai jaket hoodie kepada saya. Saya tidak bisa menjual jaket hoodie itu Pak, karena yang dicari orang-orang dari toko saya adalah jaket tersebut. Ya mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bapak Fairuz dengan cara mencicil utang saya selama 4 bulan itu mulai dari bulan Juni. Ya, kalau begitu Bapak Anang sanggup membayar utang kepada Bapak Fairuz secara mencicil dimulai dari bulan ini, bukan begitu Pak? Benar Pak. Kira-kira untuk melunasi utang tersebut, Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mulai mencicil mulai bulan ini senilai 600 juta rupiah setiap bulannya sampai utang saya lunas Pak. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup membayar utang kepada Bapak Fairuz secara mencicil dimulai dari bulan ini. Ya benar Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikan kepada Bapak Fairuz? Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak sebelah mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini, jadi sebaiknya Bapak sampaikan sendiri kepada pertemuan nanti. Baik, kalau begitu Pak. Kalau begitu nanti saya sampaikan sendiri Pak. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Bapak Fairuz. Silakan duduk Pak. Makasih Pak. Terima kasih sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Fairuz dan Bapak Anang telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Jika saya boleh bertanya, kira-kira jika Bapak berada dalam posisi Bapak Anang, bagaimana yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Wah, pasti kalau kayak gitu saya malu banget ya. Apalagi kalau masalah utang saya diketahui oleh orang lain. Baiklah, untuk itu, apakah Bapak memiliki usulan atas penyelesaian masalah ini? Ya sebenarnya pikiran saya sudah jelas Pak, bahwa saya menginginkan utang Pak Anang segera dilunasi. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan, maka kalau saya ungkapkan di sini, Pak, apakah Bapak akan membocorkannya kepada Pak Anang? Saya berjanji Bapak, karena sebagai mediator saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita bicarakan dalam forum ini. Silakan Bapak bercerita. Jadi saya sebutkan sebelumnya bahwa saya mengambil jaket hoodie itu dari Ibu Cynthia. Dan saya adalah salah satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Pak Anang. Untuk itu, karena adanya keterlambatan pembayaran dari Pak Anang, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Cynthia. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Cynthia. Selanjutnya, saya memutuskan untuk menggugat Pak Anang Pak. Selanjutnya Ibu Cynthia juga tidak bisa melanjutkan mensuplai jaket dan hoodie kepada saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa menunggu Pak. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka kepada Bapak Anang. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak, pihak Bapak Anang akan mengerti mengenai kesulitan Bapak dan segera menunaikan pembayaran utangnya. Selanjutnya, bagaimana seandainya jika Bapak Anang mau membayarkan utangnya kepada Bapak, tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil, apakah Bapak menerimanya? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Ibu Cynthia. Tapi mungkin saya juga bisa nego dulu dengan Ibu Cynthia untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya akan dicicil dalam waktu 2 bulan. Baiklah, jadi Bapak bisa menerima pembayaran secara mencicil? Iya benar Pak. Apakah Bapak telah memiliki usulan terkait jangka waktu cicilan yang bisa Bapak terima? Mungkin mekanisme seperti ini Pak. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran
1 miliar dan sisanya akan saya bayar secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan dengan masing-masing waktu 500 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan yang bersama nanti Bapak Fairuz menyampaikan sendiri apa yang Bapak inginkan kepada Bapak Anang mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana Pak? Baik Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah antara pihak Bapak Anang dan Bapak Fairuz, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bapak Fairuz untuk terlebih dahulu memberikan usulannya? Bagaimana? Apakah Bapak Anang setuju? Ya, silakan Pak. Ya, seperti yang sebelumnya saya utarakan ya Pak, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang Bapak Anang sejumlah 2 miliar. Dan jika Bapak Anang berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Ya, apakah masih ada penjelasan lain Pak? Cukup Pak Mediator. Kalau begitu saya beri kesempatan kepada Bapak Anang mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah Pak, sepertinya yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa toko jaket hoodie saya itu memang memasang iklan besar-besaran di stasiun TV. Namun biaya untuk marketing untuk perusahaan itu cukup besar, sehingga inilah yang menjadi penyebab utama yang menjadikan saya tidak bisa membayar utang saya kepada Bapak Fairuz. Namun berkat iklan tersebut, toko jaket hoodie saya terkenal dan jaket hoodie pun ikut terkenal. Bahkan sampai saat ini digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik. Dan bisa dipastikan saya akan bisa membayar utang saya kepada Bapak Fairuz. Ya, berarti Bapak Anang merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik. Iya Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Bapak melunasi utang 2 miliar tersebut kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Pak, Bapak membayar utang pada saya 1 miliar juta rupiah terlebih dahulu, Pak. Bagaimana Bapak Anang, apakah Bapak Anang ada usulan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Fairuz? Seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi dengan Bapak, bahwa kondisi saya sedang mengalami kondisi cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya Pak. Namun kalau Bapak Fairuz menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan keempat, masing-masing sebesar 600 juta rupiah. Kemudian di bulan selanjutnya masing-masing 500 juta rupiah di bulan kelima dan keenam. Nampaknya dari pihak Bapak Anang telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Bapak Fairuz, apakah Bapak memiliki usulan atas tanggapan Bapak Anang? Wah, klien kami ini masih tergolong pengusaha yang masih kecil Pak. Bagi beliau uang sejumlah 2 miliar itu jumlah yang cukup besar Pak. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme pembayaran dengan cara mencicil. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dilakukan pada bulan pertama sebesar 1 miliar dan cicilan selanjutnya sebesar 500 juta di bulan keempat dan kelima. Klien kami pun menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Bapak Fairuz? Iya benar Pak, itu yang saya inginkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini semakin dekat kepada titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran utang secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu dan lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak-Bapak, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 2 miliar itu Pak, saya masih perlu diskusi sama istri saya terlebih dahulu, karena saya belum bisa membayarnya Pak. Bagaimana Bapak Fairuz? Apakah Bapak dapat menerima usulan dari Bapak Anang untuk menunda pertemuan ini? Baiklah. Baiklah, bagaimana kalau pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju Pak. Baiklah, kalau begitu, sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini,
saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik dari pihak Bapak Fairuz maupun Bapak Anang telah menyetujuinya. Dan kedua, kedua belah pihak telah setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, kedua belah pihak telah setuju untuk tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 2 miliar rupiah serta bentuk jaminan. Setuju? Setuju Pak. Saya setuju Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang sudah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik pihak Bapak Fairuz maupun Bapak Anang telah menyetujui. Dan kedua, telah saling setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, bahwa kedua belah pihak setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan dengan cara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai besar cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 2 miliar rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Bapak Anang kepada Bapak Fairuz. Benar begitu Bapak-Bapak? Benar Pak. Benar Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Anang, yaitu cicilan dimulai pada bulan ketiga dan besarnya cicilan untuk bulan ketiga dan keempat adalah 600 juta rupiah dan bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing adalah 400 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini utang Bapak Anang lunas. Kemudian ada usulan kedua dari Bapak Fairuz, yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 1 miliar dan besar cicilan kedua dan ketiga masing-masing 500 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Anang dan Bapak Fairuz? Apakah dari 2 usulan ini ada tawaran atau usulan lain, atau ada satu usulan yang sudah disepakati 2 belah pihak? Ya, baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 500 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan sertifikat rumah milik saya kepada Bapak Fairuz sampai utang saya lunas. Pak, saya minta izin untuk ngomong sebentar ya. Silakan. Oke, jadi Bapak Fairuz dan Bapak Anang telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Anang, yaitu mulai bulan depan dengan jumlah cicilan sebesar 500 juta setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Anang akan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah Bapak Anang. Benar begitu? Iya benar Pak. Iya, benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Fairuz dan Bapak Anang. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, terkait nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai tagihan pembayaran disepakati untuk dibayar secara mencicil mulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2021 sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, bulan April 2021, utang Bapak Anang telah lunas dan ditambah jaminan sertifikat rumah milik Bapak Anang. Benar begitu? Ya, saya setuju Pak. Baik ya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut kedua belah pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak, sebenarnya saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, maka apabila salah satu pihak ingkar janji atau uang prestasi, maka dapat dieksekusi langsung melalui pengadilan negeri setempat tanpa adanya mengajukan gugatan. Kalau itu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Anang.
Maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Anang setuju? Ya, saya setuju Pak. Bagaimana Bapak Virus? Ya, baiklah Pak, kalau begitu saya setuju. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitia pengganti.